Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 7 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Kitabul Buyu' wa qaulillahi ta'ala wa ahallallahu al-bay'ah wa harrama ar-riba. Al-Imam Bukhari membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah taala berfirman, wa ahallallahu al-bay'ah wa harrama ar-riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Para ulama kaum muslimin bersepakat akan dibolehkannya jual beli. Alhamdulillah, kaum muslimin bersepakat dibolehkan jual beli karena tabiat manusia tidak bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari barang milik orang lain kecuali dengan cara jual beli. Maka dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi jawazul bai', diperbolehkannya jual beli.
dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran al-aslu fil bai'i halalun illa idza dalla dalil ala man'ihi. Pada asalnya semua jual beli hukumnya halal, hukum asal jual beli hukumnya halal, kecuali jika ada dalil yang melarangnya, yaitu jual beli yang ada unsur menipu, atau ada unsur kezaliman, atau ada unsur riba di antara jual beli yang diharamkan. Tetapi hukum asal al-aslu fil bai'i halal. Pada asalnya jual beli itu hukumnya halal. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan ayat berikutnya yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Surat Al-Baqarah ayat 282. Allah Ta'ala berfirman, illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, kecuali bisnis hadiratan yang hadir, tudirunaha bainakum yang kalian lakukan di antara kalian. Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk menulis hutang. Jadi kalau ada hutang piutang hendaklah ditulis. Ini lebih utama. Ini lebih mulia. Kecuali illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha. Kecuali jika bisnis yang sedang berlangsung, yang hadir, yang kalian putar di antara kalian, tidak mengapa kalian tidak menulisnya. Ayat yang mulia ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 dibawakan oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan fihi jawazu at-tijarah fil buyu', dibolehkan bisnis di dalam jual beli. Artinya dibolehkan, dijadikan usaha, dijadikan penghasilan di dalam jual beli tersebut. Maka Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan wal ayatul ukhra tadullu ala ibahatit tijarah fil buyu. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari menjelaskan dibolehkannya bisnis di dalam jual beli, baik itu jual beli yang secara langsung ataupun jual beli yang dibayar secara hutang. Kemudian bab pertama pada kitab ini Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, babu ma jaa fi qaulillahi azza wa jal, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Jum'ah ayat 10 dan ayat 11. Bab firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jum'ah ayat 10 dan ayat 11. Allah taala berfirman,
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Surat Al-Jum'ah ayat 10 dan ayat 11 Allah Ta'ala berfirman, apabila selesai salat Jumat, apabila sudah selesai salat Jumat, fantashiru fil ard, maka menyebarlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia dari Allah, wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah, mengingat Allah dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Wa idza ra'au tijaratan, dan apabila mereka melihat jual beli, melihat bisnis, melihat saudagar yang baru datang membawa barang dari luar negeri, aulahwan, atau melihat perbuatan yang sia-sia, infaddu ilaiha, mereka berbondong-bondong mendatangi tempat tersebut, wa tarakuka qa'imah, dan mereka membiarkanmu berdiri berkhutbah. Yaitu di awal-awal Islam, Nabi SAW ketika berkhutbah datang saudagar, datang pebisnis yang membawa barang, maka yang ada di masjid semuanya keluar kecuali 12 sahabat saja. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa tarakuka qa'imah, dan mereka meninggalkanmu berdiri berkhutbah. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah, katakan, yang ada di sisi Allah, pahala yang disediakan di sisi Allah lebih baik dari lahwun, dari perbuatan sia-sia, dan lebih baik dari bisnis. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Surat Al-Jum'ah ayat 10 dan 11 terdapat pelajaran fihi jawazul bai' ba'da salatil Jum'ah, dibolehkan jual beli, dibolehkan jual beli setelah salat Jumat, dibolehkannya jual beli setelah salat Jumat. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi haqqullahi muqaddamun ala haqqil makhluk, hak Allah lebih didahulukan daripada haknya makhluk. Hak Allah lebih didahulukan daripada haknya makhluk. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi tahrimul bai' was-sina'ah ba'da adhanil Jum'ah, diharamkan jual beli dan diharamkan produksi setelah dikumandangkan, yaitu ketika dikumandangkan adzan untuk sholat Jumat, maka
jual beli hukumnya haram. Bukan hanya jual beli, produksi. Ada orang laki-laki wajib sholat Jumat, kemudian ketika dikumandangkan adzan dia tetap produksi jualannya, barang dagangannya, maka itu diharamkan. Bukan hanya diharamkan jual belinya, tetapi juga diharamkan produksinya. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi jawazul amal fi yaumil jum'ah, dibolehkan bekerja, dibolehkan jual beli pada hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia. Iya, tetapi dibolehkan jual beli di hari tersebut. Waalaikumsalam. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab tidak ada ya, yang dicetak itu tidak ada. Ditulis ya, surat An-Nisa ayat 29. Surat An-Nisa ayat 29, ayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Allah Ta'ala berfirman, surat An-Nisa ayat 29, janganlah kalian makan harta orang lain di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara bisnis, dengan cara jual beli yang saling ridho di antara kalian. Surat An-Nisa ayat 29. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi an-nahi an akli amwalin nas bil batil, larangan makan harta manusia dengan cara yang batil. Larangan atau diharamkan makan harta manusia dengan cara yang batil. Nabi SAW bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumi hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, demikian pula kehormatan kalian diharamkan atas kalian, yaitu mengambilnya dengan cara yang batil, seperti diharamkannya hari ini, yaitu hari yang mulia, hari raya Idul Adha, di bulan ini, yaitu bulan apa? Dzul Hijjah, fi baladikum hada, dan di negeri ini, yaitu di negeri haram, di Makkah Al-Mukarramah. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran, rahmukallah, min syurutil bai' an yakuna at-taradi bainat tarafain. Di antara syarat jual beli, di antara syarat jual beli adalah saling ridho di antara dua belah pihak, baik itu penjual ataupun pembeli. Maka Allah Ta'ala berfirman, illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali jual beli yang kalian lakukan secara saling ridha
di antara kalian. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadis yang pertama di dalam kitab yang mulia ini, Kitabul Buyu'. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi' Al-Himsi, gurunya Al-Imam Bukhari, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 222 Hijriah. Qala haddatsana Syu'aib ibnu Abi Hamzah Al-Qurashi maulahum min athbatin nas fi Zuhri, di antara ulama yang riwayatnya paling kuat dari Al-Imam Zuhri. Syu'aib meninggal dunia pada tahun 162 Hijriah. Anis Zuhri, Al-Imam Zuhri, imam besar kaum muslimin, namanya Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdillah. Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibni Abdillah ibni Syihab Az-Zuhri, seorang ulama yang paling pertama kali mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya siapa yang pertama kali mengumpulkan, yang pertama kali menghimpun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabannya adalah imam ini, yaitu Al-Imam Zuhri, imam besar kaum muslimin. Maka dikatakan awwalu man jama'al athar Ibnu Syihab amiran lahu Umar, yang pertama kali mengumpulkan hadis, yaitu dihimpun di dalam satu kitab adalah Ibnu Syihab Al-Imam Zuhri amiran lahu Umar, diperintahkan oleh Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Al-Imam Zuhri berkata, mastauda'tu hadisan qattu fi qalbi fanasituhu illa hadisan wahidan. Al-Imam Zuhri berkata, aku tidak pernah menitipkan satu hadis pun di dalam hatiku, kemudian aku melupakannya. Artinya Al-Imam Zuhri hafalannya sangat kuat. Tidak pernah aku meletakkan mastauda'tu hadisan qattu fi qalbi fanasituhu. Aku tidak pernah menitipkan satu hadis pun di dalam hatiku, kemudian aku melupakannya. Illa hadisan wahidan, kecuali satu hadis saja. Para ulama mengomentari hadis yang diragukan oleh Al-Imam Zuhri tersebut ternyata adalah hadis yang sahih. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Al-Imam Zuhri meninggal dunia pada tahun 124 Hijriah. Qala akhbarani Sa'id ibnul Musayyab. Sa'id ibnul Musayyab ibni Hazn Al-Qurashi Sayyidut Tabi'in. Sa'id ibnul Musayyab ibni Hazn. Hazn itu kakeknya Sa'id. Hazn, apa artinya hazan? Sedih. Hazanun atau husnun, artinya sedih. Kakeknya Sa'id namanya Hazan. Nabi SAW menggantinya, anta sahlun, engkau adalah orang yang muda, ganti namanya. Jangan hazan, jangan sedih, ganti dengan nama yang mudah. Kemudian kakeknya Sa'id mengatakan, ma ghayyartu isman sammani abi, aku tidak akan mengganti nama yang diberi oleh ayahku, menyelisih sunnah. Maka Sa'id berkata, ma zalatil huzunatu fi ahli. Maka gara-gara menyelisih sunnah ini, Sa'id
menceritakan, kami keluarga kami selalu diliputi kesedihan. Masalah kecil kalau menimpa orang lain biasa, tapi kalau menimpa keluarga kami mensikapinya dengan gelisah, dengan sedih. Gara-gara apa? Menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Sa'id ibnul Musayyab adalah imam besar kaum muslimin, sayyidut tabi'in. Bahkan dikatakan tabi'in yang paling afdal adalah Sa'id ibnul Musayyab. Sa'id ibnul Musayyab 40 tahun tidak pernah mendengarkan adzan kecuali sudah berada di masjid. 40 tahun jama'a bainal ilm wal amal, menggabungkan antara ilmu dan amal. Sa'id ibnul Musayyab 40 tahun tidak pernah mendengarkan adzan kecuali sudah berada di masjid. Pernah suatu hari Sa'id ibnul Musayyab masuk masjid, kemudian salat jamaahnya sudah selesai. Maka dia ketika melihat jamaah sudah selesai berteriak, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," sampai didengarkan orang-orang yang ada di luar di masjid. Karena Sa'id menganggap ini adalah musibah besar, musibah. Demikian pula ulama-ulama yang lain seperti Hasan Al-Basri mengatakan, idza fatatkal jamaah fastarji fa innaha musibah. Kalau kalian ketinggalan salat jamaah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena itu adalah musibah. Sa'id ibnul Musayyab, imam besar kaum muslimin, ahlul ibadah. Dan Sa'id ibnul Musayyab adalah menantunya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari putrinya Sa'id ibnul Musayyab dilamar oleh Abdul Malik ibnu Marwan untuk anaknya, yaitu putrinya Sa'id dilamar untuk dinikahi pangeran. Orang-orang berkata, wahai Sa'id, ja'at ke dunia bihadafiriha, wahai Sa'id, dunia dan seisinya datang kepadamu. Jadi putrinya Sa'id dilamar oleh raja. Kalau sekarang putri kita dilamar raja atau dilamar anaknya presiden, Masya Allah, bangga sekali. Langsung pasang status, nomor 1 pasang status, kemudian diceritakan kepada semua orang, saking bangganya. Akan tetapi Sa'id berkata, mali walid dunya bihadafiriha, apa artinya dunia dan seisinya bagiku? Nabi SAW bersabda, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah lama saqallahu al-kafira syarbata ma'in. Sekiranya dunia itu setara di sisi Allah, setara satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak memberi orang kafir minum walaupun seteguk air putih. Kemudian Sa'id membawa putrinya dibawa, putrinya yang tercinta dibawa ke rumah salah satu muridnya. Maka Sa'id langsung mengetuk pintunya. Kemudian dihadiri beberapa orang, mengetuk pintunya. Assalamualaikum, tok tok tok. Muridnya kaget, datang gurunya, imam kaum muslimin datang. Maka Sa'id berkata, mau tidak kamu saya nikahkan putriku? Kaget, buka pintu, bukan transaksi, akad nikah di depan pintu. Mau tidak kamu saya nikahkan putriku? Jangan banyak pikir, mau atau tidak? Bismillah, mau, ini halal sudah. Subhanallah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan Sa'id ibnul Musayyab adalah seorang yang pemberani, imam, pemberani. Pada suatu hari ada Hajjaj ibnu Yusuf yang ketika itu masih menjadi pasukan biasa, pemimpin pasukan, belum terkenal Hajjaj. Salat di masjid, maka Sa'id berteriak, wahai pencuri, wahai pencuri. Artinya salatnya tidak tumak nina. Orang yang tidak tumak nina dalam hadis
Disebutkan apa? Pencuri yang terburuk. Kemudian setelah Hajjaj menjadi pemimpin, banyak membunuh. Nah, ini harus jadikan kita pelajaran. Jadi Hajjaj ini membunuh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar diracun. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Zubair disalib, kepalanya dipenggal. Masjidil Haram dilempari manjanik. Zalim sekali. Berbuat zalim kepada imam-imam kaum muslimin, imam-imam yang lurus. Tetapi lihatlah para ulama kaum muslimin tetap mengajak kaum muslimin untuk sabar. Bukan seperti dai-dai harakah. Ketika terjadi kezaliman, menggerakkan massa untuk tidak taat kepada pemimpinnya. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak menjilat penguasa. Kalau ada kezaliman, kita menyebutkannya. Namun kita juga hendaklah menenangkan kaum muslimin supaya tidak memberontak kepada pemerintah yang sah. Demikian. Jadi kisahnya Hajjaj ketika sudah menjadi gubernur. Hajjaj datang lagi ke masjid. Dan Hajjaj banyak membunuh orang. Di antaranya Sa'id ibnu Jubair dipenggal kepalanya. Dibunuh, pembunuh. Maka Hajjaj masuk ke masjidnya Sa'id. Ketika Sa'id yang sedang mengajar, orang-orang pada takut. Ada apa ini? Jangan-jangan Hajjaj balas dendam. Maka Hajjaj datang kepada Sa'id ibnu Musayyib dengan tenangnya. Sa'id memukul dadanya Hajjaj, dipukul dengan keras. Ada apa kamu sini? Dipikir saya takut. Ada apa kamu sini? Pukul dadanya dengan keras. Maka Hajjaj berkata, jazakallahu khairan. Saya ucapkan terima kasih kepadamu. Jazakallahu khairan. Setelah kamu berteriak, saya selalu ingat ketika sholat, sehingga saya tumaknina di dalam sholat. Demikian Sa'id ibnul Musayyib, imam besar kaum muslim. Banyak sekali pelajaran yang diambil dari Sa'id ibnul Musayyib. Meninggal dunia tahun berapa Sa'id kira-kira? Tahun 94 Hijriah. Wa Abu Salamah, demikian pula Abu Salamah Ibnu Abdurrahman Ibni Auf. Abu Salamah juga meninggal dunia pada tahun 94 Hijriah. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat rawil Islam, perawi Islam, dengan hadis yang paling banyak. Berapa hadisnya Abu Hurairah? Sudah lupa kita ya. 5.374. Sahabat dengan riwayat hadis yang terbanyak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya 5.374. Sab'un minas sahbi fawqal alfi qad naqalu minal hadithi anil mukhtar khairi mudar Abu Hurairah Sa'dun Jabirun Anasun Siddiqatun wa ibnu Abbasin kada ibnu Umar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun berapa jamaah? Tahun 59 Hijriah. Karena Abu Hurairah berdoa semoga tidak menjumpai tahun 60 Hijriah. Qala Abu Hurairah, innakum taquluna inna Abu Hurairah yukthirul hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, kalian wahai jamaah mencibir, lalu mengatakan Abu Hurairah itu hadisnya terlalu banyak. Kok banyak hadisnya Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka lihatlah hadis banyak dikomentari. Hadisnya banyak. Maka Abu Hurairah berkata, innakum taqulun, sesungguhnya kalian mengatakan Abu Hurairah hadisnya ini kebanyakan, terlalu banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqulun, dan kalian mengatakan ma balul muhajirin wal ansar
la yuhadditsuna an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadisi Abi Hurairah. Kalian juga mengatakan, kenapa kaum Muhajirin dan kaum Ansar tidak ada yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hadisnya Abu Hurairah. Artinya kalah banyak sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar seluruhnya kalah banyak dari sahabat Abu Hurairah. Perawi hadis terbanyak kedua siapa setelah Abu Hurairah? Abdullah ibnu Umar. Berapa hadisnya? 2800. Masih. Jadi masih setengahnya hadisnya apa? Abu Hurairah. Ini Abdullah bin Umar. Apalagi yang lainnya, kaum Muhajirin yang lain. Maka Abu Hurairah membantah. Abu Hurairah membela dirinya. Wa inna ikhwati minal muhajirin kanu yashghaluhum as-safqu bil aswaq. Saudara-saudaraku kaum Muhajirin sibuk bisnis apa? Di pasar. Adapun kaum Ansar, wa kuntu alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni. Sedangkan aku selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni, untuk mengisi perutku. Jadi yang penting aku ada selalu kemanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, aku mengikutinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, aku fokus, kecuali kalau masuk rumah saja. Kemudian fa ashhadu idza ghabu, aku hadir ketika mereka tidak hadir. Wa ahfadhu idza nasu, dan aku menghafalkan hadis apabila mereka lupa. Wa kana yashghalu ikhwati minal ansar amalu amwalihim. Adapun kaum Ansar sibuk di perkebunan. Wa kuntu imra'an miskinan min masakini suffah aihina yansaun. Adapun aku adalah orang miskin yang tinggal bersama orang-orang miskin di pinggiran Masjid Nabawi. Maka aku hafal ketika mereka lupa. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin yuhadditsu. Dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hari menyampaikan hadis, innahu lan yabsuta ahadun thawbahu hatta aqdiya maqalati hadhihi thumma yajma'u ilaihi thawbahu illa wa ama aqulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seseorang yang membentangkan kainnya sampai aku selesai mengucapkan hadisku. Setelah itu, setelah dibuka, dibentangkan, dikumpulkan lagi. Dikumpul lagi, thumma yajma'u ilaihi thawbahu. Dikumpulkan lagi hadisnya kainnya, kecuali dia akan hafal apa yang aku ucapkan. Fabasattu namiratan. Abu Hurairah berkata, aku pun membuka kainku. Aku punya kain, aku buka. Hatta idza qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu jama'tuha fi sadri. Sampai apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari hadisnya, aku pun mengumpulkan kain tersebut. Tak kumpulkan, fajama'tuha fi sadri, saya tempelkan di dadaku. Fama nasitu min maqalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tilka min syai'in. Setelah itu aku tidak lupa satupun dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Dan ini khusus untuk siapa? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Tidak bisa kita amalkan sekarang. Disampaikan hadis, ayo buka bajunya, buka serbannya, kemudian dikumpulkan, tempelkan seperti ini. Ini khusus ketika itu saja, karena
diperintahkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang tidak bisa. Dengarkan saja langsung dibuka kain, kumpulkan lagi, tempelkan dada, langsung punya hafalan yang tidak bisa dilupakan. Kemudian yang berikutnya, Abu Hurairah setelah sholat asar, di dalam riwayat yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat asar berada di masjid. Ada sahabat Zaid ibnu Thabit dan sahabat Al-Ansari dan sahabat Abu Hurairah. Ketika itu waktu mustajab, waktu yang dikabulkannya doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada tiga sahabat tersebut, mintalah. Kemudian Zaid ibnu Thabit minta sesuatu, diamini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Al-Ansar juga minta, diamini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Hurairah berdoa, Allahumma inni as'aluka mimma sa'ala sahibaya. Ya Allah, aku meminta apa yang diminta dua sahabatku. Wa as'aluka ilman la yunsa. Aku meminta ilmu yang tidak lupa. Lalu doanya Abu Hurairah diamini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibnu Thabit dan sahabat Al-Ansari berkata, ya Rasulullah, kami juga minta ilmu yang tidak apa? Tidak lupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqaka gulamun ad-dausi. Kalian sudah kedahuluan, didahului oleh pemuda dari suku Daus, yaitu dari negeri Yaman. Dari hadis Abu Hurairah yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, fihi jawazut tijarah, boleh jual beli, dibolehkan bisnis. Dan bisnis adalah salah satu pekerjaan yang mulia, yaitu jika bisnis tersebut adalah bisnis yang jujur, bisnis yang terang, tidak menyembunyikan, maka didoakan berkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran jawazu dukhulis suq, dibolehkan masuk pasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk pasar. Para nabi dan para rasul juga masuk ke dalam pasar. Kaum muhajirin, orang-orang yang dijamin surga, masuk ke dalam pasar. Adapun yang dikatakan ada wali khos, waliyun khos, tidak mau masuk pasar karena pasar itu ada ribanya, ada ininya. Seburuk-buruk tempat di muka bumi adalah pasar. Kemudian tidak mau kalau beli beras tidak mau ke pasar, harus nandur sendiri, menanam sendiri berasnya. Kemudian airnya tidak mau minum aqua atau yang lainnya, harus ngebor sendiri. Nah, ini hulu, ini melampaui batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanattiun, celaka orang yang melampaui batas, celaka orang yang melampaui batas, dan celaka orang yang melampaui batas. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi fadilatun li Abi Hurairah, keutamaan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, penghafal hadis terbanyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi jawazud difa' anin nafs, boleh membela diri, dibolehkan membela diri dengan cara yang adil, tidak melampaui batas. Karena pada hadis ini
pada kisah ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu membela dirinya. Maka membela diri tidak mengapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul illa man zulim. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang itu terang-terangan mengucapkan ucapan yang tidak baik kecuali orang yang terzalimi. Jadi tidak mengapa membela diri. Dari hadis ini terdapat pelajaran kalamun nas la yantahi. Komentar manusia itu tidak ada hentinya. Komentar manusia tidak ada hentinya. Maka lihatlah Abu Hurairah, banyak hafalannya, tetap dikomentari. Enggak hafal kira-kira dikomentari apa enggak? Komentari juga. Demikian. Jadi komentar manusia itu tidak pernah berhenti. Jadi sampai dijadikan perumpamaan oleh orang Arab, kalamun nas la yantahi. Ini Abu Hurairah, banyak hadisnya. Juraij ahlu ibadah, enggak ada hadisnya. Ahlu ibadah salat terus, dikomentari juga. Juraij ini adalah orang yang riya, orang yang pamrih. Para sahabat ketika dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekah, ada yang membawa banyak, ada yang membawa banyak, ada yang membawa sedikit, membawa kurma satu cakupan saja atau satu genggam. Dikomentari juga. Dikomentari yang bawa banyak, oh ini pamrih. Yang bawa sedikit, oh sedekah kok. Sedikit sekali, buat apa? Orang yang istrinya satu, dikomentari atau enggak? Komentari, percuma uang banyak tapi istrinya cuma satu. Orang nikah lagi, dikomentari juga. Kawin aja. Kono kada pekerjaan saja. Kalamun nas la yantahi. Ucapan manusia itu tidak ada selesainya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ghayat ridon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridho manusia adalah tujuan yang mustahil. Yang penting kita memperbaiki niat, memperbaiki hati, kemudian memperbaiki amal. Komentar terlalu sudah ada. Para nabi dan para rasul dikomentari. Apalagi kita manusia yang banyak kesalahannya dan kekurangannya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi ta'limus sunnah yaumiyan. Ta'limus sunnah yaumiyan, mengajar sunnah itu setiap hari. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan as-sunnah itu setiap hari. Maka demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan kajian. Jadi setiap hari ada yang hadir, ada yang tidak hadir. Silahkan, tidak apa-apa. Umar ibnul Khattab gantian dengan tetangganya Al-Ansari. Jadi satu hari Umar fokus ngaji, satu hari fokus ngaji, satu hari berikutnya fokus bekerja. Jadi ngajinya Umar fokus satu hari penuh. Apa saja yang dihadiri, disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dihadiri Umar. Tapi hari berikutnya kerja. Tapi Abu Hurairah enggak. Abu Hurairah ngajinya tidak seperti itu. Abu Hurairah semenjak masuk Islam, semenjak ke Madinah, fokus menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak kemana-mana. Kemanapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi selalu dibuntuti oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sunnah setiap hari. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi al-faqru la yamna'u talabal ilm. Kefakiran tidak menghalangi menuntut ilmu. Jadi fakir ataupun miskin itu tidak menghalangi untuk menuntut ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu fakir, miskin, namun Abu Hurairah semangat menuntut ilmu, fokus menghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi al-ilmu yarfa'u sahibahu fauqa manzilatil muluk. Ilmu mengangkat derajat orang yang mengembannya di atas derajatnya para raja sekalipun. Ilmu mengangkat derajat seseorang yang mengembannya, yaitu orang yang benar-benar ikhlas, orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Diangkat derajatnya melebihi derajatnya para raja. Siapakah raja di zamannya Al-Imam Bukhari? Mana raja? Siapakah raja di zamannya Al-Imam Ibnu Katsir? Siapakah mereka? Jadi para ulama diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi jawazu tasmiyatil qabail ma'a adamil asabiyah. Dibolehkan menamakan kabilah namun dilarang asabiyah. Apa asabiyah itu kalau diterjemahkan? Rasis ya. Gimana Pak Kamri? Iya, tidak boleh fanatik dengan kabilah. Abu Hurairah menyebut muhajirin, menyebut ansar, tidak apa-apa. Hada al-muhajiri, hada al-ansari, tidak mengapa. Menisbatkan diri kepada kabilah min ghairil asabiyah, namun tidak fanatik dengan golongannya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi masyru'iyatut takassub, disyariatkan atau diperintahkan untuk bekerja. Kaum muhajirin bekerja, demikian pula kaum ansar juga bekerja. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlu kifalati talibil ilm, keutamaan menanggung penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu yang miskin ditanggung biayanya, makannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi orang yang menanggung rizki penuntut ilmu. Sebaik-baik apa sedekah atau sebaik-baik harta yang dikeluarkan adalah untuk penuntut ilmu. Ada seorang yang mengadu kepada Nabi SAW. Ada seorang sahabat mengadu, punya adik ngaji terus gak bekerja, kakaknya bekerja, kakaknya yang menafkahinya. Kakak tadi mengadu kepada Nabi SAW supaya nasihati adiknya mau bekerja. Maka Nabi SAW bersabda, la'allaka an turzaqa bihi, jangan-jangan rezekimu karena adikmu ini. La'allaka an turzaqa bihi, karena tidak gampang. Jadi tidak gampang. Coba kita menghafal hadis, menghafal Al-Quran 1 hari saja. Kita duduk 1 jam mungkin kaki kita sudah kesemutan. Kemudian ini hafalan beliung. Tapi kalau membawa HP 5 jam saja kuat. Tapi kalau coba menghafal, tidak semudah itu. Maka kalau kita melihat ada orang yang semangat, apalagi dia orang yang tidak mampu biayai seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nantinya akan menjadi manfaat besar bagi kaum muslimin. Mereka yang pernah membantu Abu Hurairah, kecipratan pahalanya apabila Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita cerdas di dalam mengeluarkan harta kita. Pilih yang terbaik, pilih yang terbaik. Di antara nafkah yang paling mulia, di antara nafkah yang paling afdal adalah menafkahi penuntut ilmu yang menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti berapa banyak jadi seorang dai, berapa banyak mengajarkan, tapi pahalanya kecipratan orang-orang yang dulunya menafkahinya di jalan ilmu. Demikian. Kemudian di antara hadis ini terdapat pelajaran fihi
barakatu du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini khusus. Adapun kalau sampai membentangkan kain, ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran du'aul alim litullabih. Seorang guru hendaklah mendoakan murid-muridnya, bukan hanya mengajar saja. Demikian pula seorang ustadz hendaklah mendoakan jamaahnya, terutama di saat mereka tidak tahu, di saat sujud. Ini menunjukkan keikhlasan di dalam berdakwah. Ini menunjukkan keikhlasan di dalam mengajar. Jadi semuanya mendoakan, saling berdoa, doa bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi al-hathu ala hifdzil hadis, anjuran untuk menghafal hadis. Anjuran untuk menghafal hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa'au'aha fahafidhaha fa'addaha kama sami'aha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memperbaiki wajah seseorang. Jadi wajahnya akan bercahaya. Hatinya diperbaiki oleh Allah. Hatinya yang tidak baik dengan hadis diperbaiki oleh Allah. Nadarallahu imra'an, urusan dunianya diperbaiki oleh Allah. Apalagi urusan akhiratnya lebih diperbaiki oleh Allah. Akhiratnya diperbaiki apalagi dunianya. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati, dia mendengarkan ucapanku, fa'au'aha, kemudian dia fawa'aha, memahaminya, fahafidhaha, dan menghafalkannya, fa'addaha kama sami'aha, lalu dia menyampaikan seperti yang ia dengarkan. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi al-hirsu alal ilm, anjuran bersungguh-sungguh di dalam menghadiri majelis ilmu. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlu mulazamatil alim, keutamaan menyertai seorang yang berilmu. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi as-sabru fi sabilil ilm, bersabar di jalan menuntut ilmu, bersabar di jalan dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya, thummal amthal, thummal amthal, yubtalal mar'u ala qadri dinihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian setelahnya orang yang semakin mulia. Orang yang semakin mulia penuntut ilmu. Orang-orang para dai ujiannya berat. Kalau agamanya bagus, ujiannya semakin berat. Semakin tambah bagus agama seseorang, semakin berat ujiannya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.